Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Ning Lesarini dari program studi PGSD dengan NIM 2117025. Di sini saya akan menyelesaikan tugas individu saya dengan mata kuliah Teknopreneur. Apa sih Teknopreneur itu? Teknopreneur adalah keinginan untuk memecahkan masalah dan menciptakan nilai melalui usaha bisnis yang berbasis teknologi. Mereka sering bekerja di sektor seperti pengembangan perangkat lunak, e-commerce, pemasaran digital, dan kecerdasan buatan. Pekerjaan mereka mungkin melibatkan kemitraan dengan perusahaan teknologi lain, investor, juga pakar industri. Para teknopreneur menggunakan pengetahuan mereka tentang teknologi untuk mengembangkan produk, layanan, dan model bisnis inovatif yang terukur, efisien, juga berpotensi mengganggu industri tradisional. Mereka mahir menggunakan pemasaran digital dan media sosial untuk mempromosikan produk dan layanan mereka. Dan mereka sering mengandalkan analitik data untuk menginformasikan keputusan bisnis mereka. Secara keseluruhan, teknopreneur membantu mendorong inovasi dan pertumbuhan di sektor teknologi. Dan pekerjaan mereka berkontribusi pada pengembangan ekonomi global yang lebih dinamis dan didukung secara era digital. Kemudian ada juga sosiopreneur. Apa sih sosiopreneur itu? Istilah sosiopreneur merupakan gabungan dari kata sosial dan entrepreneur. Ini mengacu pada individu yang menggunakan keterampilan dan strategi kewirausahaan untuk menciptakan dan mengelola solusi inovatif untuk masalah sosial, budaya, atau lingkungan. Sosiopreneur didorong oleh keinginan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan mengatasi masalah sosial yang kompleks melalui model bisnis yang inovatif. Para sosiopreneur ini sering bekerja di sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan pengentasan kemiskinan. Pekerjaan mereka juga melibatkan kemitraan dengan lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, dan pemangku kepentingan lainnya. Sosiopreneur ini juga berfokus untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang memiliki dampak jangka panjang pada masyarakat. Mereka menggunakan ketajaman bisnis dan kesadaran sosial mereka untuk mengembangkan produk, layanan, dan model bisnis inovatif yang mengatasi tantangan sosial dan lingkungan yang kritis. Secara keseluruhan, sosiopreneur adalah kekuatan yang berkembang di dunia bisnis dan pekerjaan mereka membantu menciptakan ekonomi global yang lebih adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab secara sosial. Istilah teknopreneur merupakan gabungan dari kata teknologi dan pengusaha. Ini mengacu pada individu yang menggunakan teknologi sebagai alat untuk membuat dan mengelola solusi inovatif dalam bisnis. Sosiopreneur juga memiliki beberapa karakteristik dalam berbisnis. Sosiopreneur memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dengan perbisnisan lain. 1. Fokus pada penyelesaian masalah sosial. Seorang sosiopreneur harus fokus pada visi dan misi sosial yang telah mereka pilih sejak awal. Contohnya, sosiopreneur bisa memilih untuk fokus pada isu pendidikan di desa terpencil. Nantinya, segala usaha yang dilakukan harus mengacu pada pemenuhan hak pendidikan di sana. Yang kedua adalah memiliki skala dampak yang besar. Sebuah sociopreneurship juga harus memiliki target skala dampak yang ingin dicapai. Sebagai contoh, bisnis sosial yang dijalankan bisa memperluas cakupan wilayah kerja. Nantinya diharapkan mereka mampu memberi dampak pendidikan bagi desa-desa di seluruh Indonesia, bukan hanya di satu desa saja. Yang ketiga ada inovatif. Sebuah bisnis sosial yang didirikan sosiopreneur harus peka dan inovatif dalam menciptakan cara terbaik untuk mencapai tujuan usahanya. Misalnya, bisnis yang bergerak pada isu pendidikan di desa terpencil tersebut menerapkan gaya mengajar yang interaktif dan memberi reward pada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan. Yang keempat ada terbuka pada feedback. Bisnis sosial akan lebih berkembang jika banyak orang yang merasakan dampaknya. Hal ini hanya akan terjadi jika seorang sociopreneurship mau terbuka terhadap feedback orang lain. Harapannya, kritik dan saran dari orang lain akan membuat bisnis sosial mampu beradaptasi dengan baik. Selanjutnya adalah beberapa contoh sosiopreneur di Indonesia. Yang pertama ada kitabisa.com. Contoh sosiopreneur di Indonesia pertama adalah Kitabisa. Platform ini melayani pendanaan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan sistem crowdfunding. Beberapa contoh kasus pendanaan yang dilakukan Kitabisa seperti pengobatan, pendidikan, pembangunan sekolah, rumah, dan sebagainya. Yang kedua ada Waste for Change. Bisnis sosial ini hadir dengan tujuan agar Indonesia bisa jadi negara bebas sampah. Caranya sangat sederhana, yakni Waste for Change mengumpulkan sampah-sampah yang tersebar di berbagai tempat pembuangan sampah se-Indonesia, lalu didaur ulang menjadi barang yang memiliki nilai guna. Yang ketiga ada WeCare.id. WeCare.id merupakan bisnis sosial yang memiliki visi misi untuk menyediakan fasilitas kesehatan secara merata pada masyarakat Indonesia.
Nantinya, platform ini akan memberikan bantuan dan dana bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi dana untuk pengobatannya. Yang keempat adalah BizHair. Contoh sosiopreneur terbaik yang sedang berkembang pesat di Indonesia adalah BizHair. Selain membantu lebih banyak masyarakat Indonesia untuk bebas secara finansial melalui investasi bisnis, BizHair juga bertujuan untuk membangun pendanaan UMKM di Indonesia. Di Indonesia sendiri, BizHair menjadi pioner investasi dengan skema securities crowdfunding. Nantinya, para investor dapat melakukan pendanaan pada bisnis-bisnis UMKM dengan cara urun dana atau patungan online. Sejak didirikan tahun 2018, BizHair sudah dipercaya lebih dari 200.000 investor dan berhasil membangun pengembangan ribuan UMKM di Indonesia. Tentunya kita harus tenang aja karena BizHair sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jaya Keuangan atau BI, sehingga Anda bisa berinvestasi dengan aman dan nyaman. Yang terakhir ada entrepreneur. Entrepreneur itu merupakan gabungan dari kata internet dan entrepreneur. Ini mengacu pada individu yang menggunakan internet dan teknologi digital sebagai alat untuk membuat dan mengelola solusi inovatif dalam bisnis. Pengusaha didorong oleh keinginan untuk memanfaatkan kekuatan internet untuk mengembangkan model bisnis inovatif yang mengganggu industri tradisional dan menciptakan peluang baru. Mereka sering bekerja di sektor-sektor e-commerce, pemasaran digital, media sosial, dan pembuatan konten. Dan pekerjaan mereka melibatkan kemitraan dengan perusahaan berbasis internet lainnya, investor, dan pakar industri. Entrepreneur menggunakan pengetahuan mereka tentang teknologi digital untuk menciptakan produk, layanan, dan model bisnis inovatif yang dapat diskalakan, efisien, dan berpotensi menjangkau khalayak global. Mereka mahir menggunakan media sosial dan alat pemasaran digital lainnya untuk mempromosikan produk dan layanan mereka dan untuk terlibat dengan pelanggan dan klien. Secara keseluruhan, para entrepreneur membantu mendorong inovasi dan pertumbuhan secara ekonomi digital. Dan pekerjaan mereka berkontribusi pada pengembangan model dan peluang bisnis baru dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Selanjutnya ada perbedaan antara teknopreneur dan entrepreneur. Mereka sama-sama memanfaatkan teknologi dalam upaya kewirausahaan mereka. Tetapi ada beberapa perbedaan di antara keduanya adalah satu, fokusnya. Teknopreneur terutama berfokus pada penggunaan teknologi sebagai alat untuk membuat dan mengelola solusi inovatif dalam bisnis. Teknopreneur ini bekerja pada pengembangan perangkat lunak, e-commerce, dan kecerdasan buatan. Sebaliknya, para entrepreneur secara lebih luas berfokus pada pemanfaatan internet dan teknologi digital untuk membuat dan mengelola usaha bisnis. Mereka dapat bekerja di sektor-sektor seperti e-commerce, pemasaran digital, media sosial, dan pembuatan konten online. Kedua adalah keterampilan. Teknopreneur memerlukan keterampilan teknis khusus yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak, pengkodean, dan infrastruktur teknologi. Mereka mungkin memiliki latar belakang ilmu komputer atau teknik. Entrepreneur di sisi lain membutuhkan berbagai keterampilan yang berkaitan dengan pemasaran digital, media sosial, dan pembuatan konten online, dan manajemen bisnisnya. Mereka mungkin memiliki latar belakang pemasaran seperti manajemen bisnis atau kewirausahaan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa tumpang tindih antara teknopreneur dan entrepreneur, kedua konsep tersebut fokus pada aspek kewirausahaan yang berbeda. Para teknopreneur berfokus pada pengembangan produk atau layanan berbasis teknologi, sedangkan para entrepreneur berfokus pada pemanfaatan kekuatan internet untuk membuat dan mengolah bisnis yang dapat menjangkau khalayak global. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.